kita juga tidak bisa memastikan bahwa almarhum Dokter A itu bunuh diri. Bunuh diri itu kan hanya kesimpulan media sosial, kesimpulan media sosial. Terlalu dini menyimpulkan. Terlalu dini. Sedangkan untuk untuk memastikan itu kan tidak dilakukan, sehingga ya saya pribadi itu sebenarnya tidak terlalu sepakat ketika kata bunuh diri itu digunakan untuk Dokter A tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam Ngopi Ngobrol Pinggiran Akhir Pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com dan jrnews.co.id. Kali ini ngopi kita bicara terkait dengan ada pemberitaan yang hari ini ramai dan menjadi sorotan publik ketika ada salah satu dokter yang sedang menempuh dokter spesialis, pendidikan dokter spesialis di salah satu rumah sakit di Semarang, Jawa Tengah, menempuh pendidikan di salah satu universitas negeri di Semarang juga di Jawa Tengah, yang itu kemudian menjadi perbincangan publik ketika dikaitkan dengan dugaan atau pemberitaan dugaan adanya bullying atau perundungan terhadap yang bersangkutan, meski kemudian itu dibantah oleh pihak kampus sendiri. Nah, itu yang akan kita perbincangkan. Bagaimana sesungguhnya pendidikan dokter spesialis itu berjalan, PPDS, pengalamannya seperti apa, kemudian apakah betul antara senior dan junior itu terjadi bullying, terjadi kekerasan dan segala macam yang kemudian membuat orang sampai yang terjadi yang hari ini diduga banyak pemberitaan adalah soal bagaimana orang itu bunuh diri, dokter yang bersangkutan. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan Dr. Meldi Muzada Elva, salah satu dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang juga dosen ya Dok ya, di Fakultas Kedokteran Universitas. Dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat juga. Ya Dok, sebelum kita mulai percakapan, kita sepakat menyebut almarhum ini, kita sebut inisial aja Dok ya, Dokter A. Oke, Dokter A Dokter ya. A. Baik, Jadi supaya kita lebih gampang berdiskusi. Tapi kita tidak masuk ke situ dulu. Dok, hari ini kan percakapan soal peristiwa yang dialami Dokter A, yang kemudian informasi yang hari ini beredar luas dan dalam tanda petik sedikit liar itu kan diduga bunuh diri. Baik. Diduga bunuh diri karena perundungan, katanya karena perundungan. Meski itu kemudian dibantah. Nah, sebenarnya seperti apa? Dokter kan pernah menempuh pendidikan spesialis dan bahkan subspesialis kan ya Dok ya? Iya. Seperti apa sih beratnya orang menempuh pendidikan spesialis dan subspesialis itu Dok? Baik, terima kasih Bang Rasidi. Ini saya merasa sangat terhormat ya diundang di sini karena memang yang saya lihat itu dari media sosial yang berkembang sekarang, pendapat-pendapat yang diminta itu kadang yang memberikan pendapat itu adalah masyarakat awam ataupun orang luar yang memang tidak bisa melihat secara langsung di dalam bagaimana yang namanya program pendidikan dokter spesialis. Baik, kalau kita berbicara tadi program spesialis ya, seperti yang Bang Rasidi tanyakan, atau kita menyingkatnya dalam PPDS, program pendidikan dokter spesialis, itu merupakan suatu program pendidikan lanjutan setelah dokter itu menyelesaikan pendidikan dokter umum. Jadi dokter umum itu dia akan melanjutkan lagi untuk menjadi spesialis melalui suatu program namanya program pendidikan dokter spesialis. Nah, itu banyak pilihan Bang Rasidi. Kalau yang orang menyebutnya mayor, ya mayor itu seperti penyakit dalam seperti saya, kandungan, obstetrik, ginekologi, kemudian bedah ataupun bedah ada bedah torak dan sebagainya. Kemudian anak ataupun yang minor katanya, yaitu persepsi yang dulu lah. Salah satunya anestesi. Anestesi ini adalah dokter yang nantinya akan menjadi dokter spesialis anestesi dan intensif, perawatan intensif, di mana mereka akan lebih banyak menangani pasien-pasien yang perlu ditata laksana untuk tindakan pembiusan, baik itu bius total ataupun bius bagian, bahkan berkembang lagi sampai penanganan pasien-pasien intensif, pasien yang kritis dan sebagainya. Dan kalau dilihat memang masing-masing program studi ya, tadi yang saya sampaikan itu program studi itu punya ciri khas masing-masing, punya kesulitan masing-masing, yang tentunya antar satu prodi dan prodi yang lain itu tidak bisa disamakan. Ya, salah satunya juga saya melihat dari prodi anestesi juga memiliki kesulitannya sendiri karena mereka berjibaku dengan
intensif pasien, perawatan intensif. Setiap ada tindakan harus dilakukan secara cepat, harus pengawasan yang baik karena taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa, dan mereka itu memerlukan kesigapan yang sangat tinggi. Kalau jadi tidak mudah memang di situ, Dok ya. Tidak mudah ini sebenarnya subjektif ya, Bang Rasidi ya, karena kalau saya lihat kalau dia dikatakan itu tidak mudah, tetapi ya lulus saja, lulus walaupun melewati perjalanan-perjalanan yang berliku-liku ya. Jadi kita lanjutkan dulu. Jadi sebenarnya untuk menempuh pendidikan itu di Indonesia ini kita masih menggunakan sistem yang namanya university based. Artinya walaupun mereka itu sebagian besar waktunya bekerjanya itu sebenarnya di rumah sakit. Ya, bekerjanya di rumah sakit. Tetapi mereka untuk masuk ke pendidikan tersebut mereka harus mendaftar lewat universitas, melalui fakultas kedokteran di universitas. Nah, sekarang ini memang Kementerian Kesehatan sedang mencanangkan hospital base, artinya tidak melalui universitas, tetapi itu perjalanan masih panjang. Nah, yang kita bicarakan ini adalah program pendidikan di mana mereka itu harus mendaftar dulu melalui universitas. Melalui universitas, universitas itu punya program studi, mereka misalnya daftar penyakit dalam, daftar kandungan, daftar anestesi, kemudian melakukan tes. Tidak gampang masuk itu karena yang daftar itu biasanya yang daftar bisa 30 atau 40, yang diterima cuma 6, diterima cuma 7. Ya. Jadi saringannya sangat ketat. Saringannya sangat ketat. Begitu mereka lulus, maka mereka akan dijadikan resmi sebagai mahasiswa pendidikan dokter spesialis. Nah, mereka akan melaksanakan pendidikan itu di rumah sakit. Berbeda dengan orang misalnya pendidikan itu duduk, kemudian belajar, menulis seperti di kelas, di kampus, di kelas. Itu tidak ada sebenarnya di pendidikan dokter spesialis. Mereka layaknya bekerja seperti dokter spesialis, tetapi mereka di bawah pengawasan dosen pengampunya. Dosen pengampu untuk mereka mendapatkan ilmu, sehingga mereka sebagian besar nanti akan bekerjanya di rumah sakit. Di mana rumah sakitnya? Yang rekanan dari fakultas kedokteran tersebut. Sebagai contoh, kalau di rumah sakit kita, di rumah sakit ULIN Banjarmasin, di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, maka rekanannya rumah sakit pendidikannya adalah Rumah Sakit ULIN Banjarmasin. Sehingga walaupun status dia misalnya mahasiswa spesialis penyakit dalam, tetapi dia tidak di kampus. Dia berada di Rumah Sakit ULIN Banjarmasin. Nah, sama juga kasus yang ada di Semarang, ya tadi kan disebut Semarang. Fakultas kedokterannya adalah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Undip. Nah, mereka rekanannya, maksudnya rumah sakit ininya, mitranya, rumah sakit pendidikannya adalah Rumah Sakit Karyadi Semarang. Itu rumah sakit pusat ya, Dok ya? Rumah sakit pusat, di mana atasannya itu adalah Kementerian Kesehatan. Sedangkan pendidikannya ini sebenarnya yang bertanggung jawab itu adalah Kementerian Pendidikan. Jadi bedakan. Ya, memang dia wahananya di Kementerian di Rumah Sakit Karyadi di Kementerian Kesehatan, tetapi yang punya hak untuk misalnya melarang kegiatan tersebut, menyetop program studi tersebut, itu ranahnya adalah ranah Kementerian Pendidikan. Nah, seperti itu. Tapi penggemblengan kemudian tadi proses belajarnya itu kepada dokter yang ada di rumah sakit di mana dia ini. Iya. Jadi dia belajar di sana akan diampu oleh dokter-dokter yang ada di sana. Sebagai contoh, dia adalah mengambil PPDS anestesi. Maka dosennya pun adalah dosen spesialis anestesi yang konsultan, yang subspesialis yang akan melatih mereka di rumah sakit sana. Apakah dosennya itu atau dokternya itu legal? Legal, karena sistem sekarang itu bahwa semua yang mengajar kepada peserta asuh, peserta didik itu harus memiliki SIM. SIM-nya itu melalui namanya nomor induk dosen. Jadi kalau seandainya dia itu pegawainya itu ada pegawai Kementerian Kesehatan, maka dia nomor induk dosen khusus namanya. Kalau dia itu pegawai Kementerian Pendidikan, berarti dia nomor induk dosen nasional, NIDN. Ada NIDN, ada NIDK namanya. Tetapi statusnya sama, maka dia akan keluar nanti jabatan fungsionalnya. Apakah dia asisten ahli, apakah dia lektor kepala, guru besar. Artinya dia tercatat sebagai tenaga pendidik. Jadi sekarang sistem sudah rapi seperti itu. Sehingga tidak lagi ditemukan adanya dosen-dosen yang tidak punya jabatan fungsional, yang tidak bisa mengajar kepada mahasiswa tersebut. Karena kita menggunakan sistem yang namanya university based.
Jadi tetap di universitas, bukan tadi rumah sakit yang... Bukan. Jadi begitu mereka lulus pun maka yang keluar adalah ijazah yang dikeluarkan oleh universitas, ditandatangani oleh dekan dan ditandatangani oleh rektor. Dok, kan salah satu yang kemudian ramai dipercakapkan itu adalah adanya perundungan bullying. Sebenarnya ada pengalaman dokter nih ketika dulu mengambil dokter spesialis. Dok, dulu spesialisnya di mana mengambil? Di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta di Rumah Sakit Sarjito. Dok, relasi antara ini kan ada dugaan ada senior atau pengampu misalnya, relasi mereka terhadap mahasiswa PPDS itu seperti apa sih, Dok? Relasi antara junior dan senior itu harus dekat. Ya harus dekat karena biar bagaimanapun transfer of knowledge, transfer dari pengetahuan itu dalam keseharian itu tidak hanya dari dosen. Tidak hanya dari dosen, dalam hal ini ada dokter penyakit dalam yang sudah menjadi dosen, tetapi juga dalam keseharian, apalagi jaga malam, kemudian muter bangsal, kemudian stase, subbagian atau divisi namanya, itu tentunya kita belajarnya itu menyesuaikan itu dari senior. Ya tentu senior akan lebih tahu seperti apa sistemnya sehingga junior akan mengikuti sistem tersebut sehingga akan lancar dalam perjalanannya. Nah, bagaimana sistem itu terbentuk? Sistem itu terbentuk tentunya berdasarkan SPO yang telah ditetapkan oleh program studi tersebut. Nah, kalau seandainya ada standar operasionalnya ada. Kalau standar operasional itu melenceng ya atau itu tadi pembelajarannya itu atau transfer of knowledge-nya itu melenceng dari SPO yang telah ditetapkan oleh prodi, nah itu tentunya yang bermasalah. Dok, kalau kemudian tuduhannya ada bullying, ada perundungan, ada kekerasan terhadap junior yang dilakukan oleh senior, sebenarnya ada ruang nggak sih untuk memungkinkan itu, Dok? Pengalaman dokter sendiri nih, pernah nggak mengalami situasi itu? Kalau pertanyaannya apakah ada ruang, tentu pasti ada ruang. Tidak hanya di dalam ruang lingkup dunia kedokteran, di ruang lingkup pendidikan yang lain pun juga tentu ada seperti itu. Tetapi yang kita lihat adalah apa batasan dan indikator-indikator dari yang namanya bullying tersebut atau perundungan. Betul. Ya. Sebagai contoh misalnya seperti ini ya, misalnya dalam suatu pendidikan, misalnya saya sebagai junior, kemudian ada senior saya, kemudian saya di dalam satu divisi ya, divisi dia sudah senior, saya junior, kemudian kita akan melakukan tindakan. Tindakan adalah mengambil cairan di perut ya, karena dia asites namanya cairan perut. Maka dia sebagai junior akan memerintahkan saya, tolong ya Dek, disiapkan peralatan untuk cairan perut tersebut. Apa saja cairannya, jarum, kemudian ada selang, ini dan sebagainya. Kemudian nanti setelah cairannya itu dapat, nanti akan kita periksa, nanti disiapkan belangko dan sebagainya. Itu dalam hal transfer of knowledge itu adalah hal yang sangat-sangat wajar. Karena itulah yang akan terpakai oleh dokter spesialis penyakit dalam seperti saya ketika nanti saya mandiri bekerja di rumah sakit. Karena saya harus tahu. Itu pasti dibutuhkan. Pasti dibutuhkan. Kalau tidak disampaikan seperti itu, sekonyong-konyong saya datang hanya lihat saja, nyoblos. Nanti begitu saya selesai, kemudian saya bekerja di rumah sakit, saya bingung ketika perawat nanya, Dok, nanti kalau mau melakukan ambil cairan di perut, apa yang harus disiapkan? Itulah yang membentuk mental kita, membentuk pengetahuan kita, sehingga kita secara otomatis begitu itu tindakan apa yang harus disiapkan. Tapi akan berbeda ketika, Dek, malam ini kita jaga malam. Yang jaga malam ada 6 orang. Kamu harus siapkan nasi padang 10 bungkus, kemudian minumnya itu adalah minuman bersoda dan sebagainya. Itu jelas itu sudah di luar dari SPO. Itu di luar. Di luar karena tidak ada peraturan satupun yang mengatakan bahwa junior itu harus menyiapkan makan untuk seniornya. Tidak ada. Bahkan misalnya walaupun seniornya bayar, tidak ada. Karena itu kan seperti sebuah suruhan ya, sebuah suruhan yang di luar dari proses pendidikan, konteks pendidikan. Jadi memerintah senior, memerintah junior di luar konteks itu nggak ada, nggak boleh. Nggak boleh. Apakah itu mungkin terjadi? Saya tidak menutup kemungkinan, menutup mata itu bisa terjadi. Tetapi tidak bisa
kesimpulan itu digeneralisasi di Betul. semua prodi. Bahkan yang saya tahu seluruh KPS koordinator program studi di masing-masing fakultas itu sudah memastikan dan sudah menyatakan bahwa hal tersebut itu di luar dari SPO itu tidak boleh dilaksanakan. Dan sebagai contoh sendiri ya di tempat kita sendiri, di prodi kita di penyakit dalam, hal itu ya tidak boleh dilaksanakan. Dok, artinya sudah ada standar operasional seperti apa yang harus dilakukan oleh orang yang menempuh pendidik PPDS tadi. Iya. Nah, kemudian bahwa ada ruang untuk kemudian senior untuk melakukan hal di luar SOP, mungkin saja ada ruang itu. Mungkin. Nah, tapi kan itu kasuistik kan ya, Dok ya. Iya. Nah, artinya tidak bisa digeneralisir bahwa itu berlaku umum di mana-mana. Tidak bisa. Betul sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Rasidi itu, kalau itu mungkin terjadi, itu mungkin. Ya, itu mungkin. Tetapi selama ini yang saya ya sebagai bukan pelaku ya, saya yang pernah menempuh pendidikan dokter spesialis, baik itu sebagai dokter spesialis, kemudian saya melanjutkan subspesialis, saya tidak menemukan adanya suatu kasus perundungan di mana itu dikatakan perundungan, maksudnya di luar dari batas kewajaran. Ya, kalau sebagai contoh misalnya untuk meningkatkan rasa kebersamaan, nanti besok kita mau ngadain sepedaan, ya sepedaan nih. Kemudian sepedaan tersebut jalan dari sini ke sini. Tugas kamu nanti hari ini survei dulu jalannya dari sini sampai sana. Pilihin, karena yang ikut ini banyak senior, misalnya yang usianya di atas 50 tahun, nanti pilih tempat-tempat belokan di mana tempatnya itu tidak ada tanjakan atau tanjakannya kurang. Kalau seandainya itu tidak bisa dihindari tanjakannya, nanti senior disuruh naik pick up. Kemudian sepedanya taruh pick up. Itu kan sebenarnya tidak ada permasalahan. Itu kan sebenarnya adalah suatu proses di mana itu untuk meningkatkan kebersamaan. Ya, itu menurut saya itu bukan perundungan. Berbeda kalau dia tidak ada alasan yang khusus, dia disuruh. Misalnya saya baca artikel senior nyuruh tadi makan nasi padang 5 bungkus misalnya. Itu tidak ada sesuatu hal yang menurut saya dapat dibenarkan, sehingga mungkin saja kalau itu dilakukan itu akan menjadi sebuah kasus perundungan. Tapi kita harus lihat konteksnya lagi. Seniornya sendiri, apakah dia menyuruh dalam ruang lingkup waktu itu sebagai di lingkungan pendidikan, atau di luar? Atau sebenarnya di luar, mereka lagi jalan-jalan, sebenarnya mereka bukan dalam ranah lagi ekstrakurikulernya pendidikan. Kemudian aku dengar kamu makannya banyak, ya. Kamu seperti Tanboy Kun, ya. Coba kamu makan 5 misalnya. Nah, itu sebenarnya sih itu sudah dalam ranah mereka pribadi, ya, bukan perundungan dalam institusi pendidikan seperti itu. Dok, artinya selama dokter menempuh pendidikan kan PPDS, bahkan dokter kan subspesialis kan, Dok. Nah, artinya tidak pernah menemukan kasus itu. Saya pribadi ya, kalau saya pribadi, saya mulai pendidikan sampai selesai, fine, ya, tidak ada permasalahan, bagus-bagus saja. Tidak ada perundungan yang menurut saya sampai PPDS itu menjadi dikatakan depresi, ya. Depresi kan karena dia merasa sedih lama, kemudian dia muncul pikiran menarik diri, muncul pikiran moodnya rendah, kemudian bahkan dia muncul pemikiran untuk bunuh diri, itu kan depresi. Saya tidak menemukan hal tersebut. Dok, mungkin dokter kan bernasib baik misalnya tidak pernah mengalami itu. Kalau misalnya ada orang dokter peserta PPDS lain mengalami hal itu misalnya, tapi mungkin orang kan juga misalnya, ini kan kasuistik misalnya, Dok. Dia tidak berani untuk speak up, dia tidak berani untuk bicara misalnya. Mungkin nggak sih, Dok? Mungkin saja. Karena setiap individu itu berbeda bagaimana dia memahami suatu permasalahan, berbeda bagaimana dia menghadapi suatu permasalahan. Ada permasalahan yang terjadi, si PPDSA menghadapinya dengan tertawa saja, kemudian dia perbaiki, besok selesai. Ada si PPDSB menghadapi masalah itu dengan menangis, dia takut sekali kalau dia dikeluarkan dan sebagainya, tetapi ya dikerjakan, akhirnya selesai. Itu kan namanya dia cara mengatasi permasalahan kan berbeda. Ada juga yang tidak berani speak up, diam saja tapi tidak dikerjakan tidak dikerjakan juga. Akhirnya yang terjadi adalah dia ketakutan setiap dia mau ke rumah sakit, mau melaksanakan pendidikan, dia ketakutan. Itu bisa saja terjadi. Dok, kan sekarang di hampir semua universitas perguruan tinggi itu kan ada yang namanya Satgas kan, Dok, Satgas anti bullying kan. Nah, artinya kemudian kalau orang mahasiswa entah bisa di peserta PPDS atau peserta pendidikan yang lain misalnya,
ibaratnya ketika dia menemukan ada ruang untuk menyampaikan keluhan, menyampaikan keberatan. Termasuk di PPDS ada ruang nggak, Dok? Ada. Dan sekarang dengan sangat-sangat ininya media sosial ya, era 4.0 ini, menurut saya sih sebenarnya itu sangat-sangat banyak peluang untuk speak up ya, untuk speak up kalau memang dia merasa itu tidak cocok. Asal betul-betul fakta. Ya, asal fakta dan bagaimana dia menyampaikan aspirasi dia secara baik. Ya, aspirasi dia secara baik bagaimana? Kalau tadi dikatakan ada satgas, satgas tentunya ada standar pelaporan seperti apa. Oke, laporkan standar pelaporan itu, ya. Atau di sistem pendidikan kita punya namanya orang tua asuh. Jadi seperti saya nih, saya dosen, saya punya mahasiswa asuh saya, bisa bicara dengan saya, ada permasalahan dan sebagainya. Atau mungkin lapor langsung kepada KPS, Korprodi, koordinator program studi misalnya, bisa itu terjadi. Nah, kadang yang menjadi permasalahan itu adalah ketika speak up-nya itu anonim, tanpa menyebut identitas, kemudian secara subjektif menyebutkan permasalahan-permasalahan dan di speak up di media sosial. Nah, itu ribut kalau seperti itu, dan ribut itu kadang ya yang banyak berbicara itu adalah orang yang tidak memahami pendidikan itu secara khusus. Nah, termasuk di sini kan, Dok. Hari ini kan ketika muncul kasus almarhum Dr. A tadi kan ramai nih di berbagai platform media sosial, ada DX misalnya, di Instagram, di mana termasuk di TikTok dan segala macam. Nah, semakin ramai kan orang mempercakapkan itu, Dok. Padahal mungkin boleh jadi orang yang kata dokter tadi, orang tidak punya pengetahuan dan informasi yang cukup terhadap persoalan, tapi berbicara dan seolah-olah kemudian ini kan menjustifikasi bahwa betul yang terjadi pada Dr. A itu seperti itu dan itu umum berlaku gitu. Iya, kita berkaca dari kasus Dr. A ya. Jadi saya berbicara ini, saya bukan orang yang kenal baik dengan Dr. A, bukan orang yang kenal maksudnya dengan Dr. A. Saya hanya mengenal dari media sosial, kemudian saya membaca juga dari catatannya dan sebagainya. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah murni analisis saya, ya, analisis saya sebagai dokter dan juga sebagai dosen yang memang mengetahui yang namanya PPDS atau program studi itu seperti apa. Baik, yang pertama yang saya ketahui Dr. A itu usianya 30 tahun dan sedang menjalani PPDS anestesi. Kemudian sudah masuk semester 5. Semester 5. Jadi rata-rata PPDS itu pendidikannya itu antara 8 sampai 10 semester. Dan yang paling berat sebenarnya, paling berat saya sampaikan itu antara semester 1, semester 2, semester 3 itu paling berat. Itu sangat berat sekali. Karena pada saat itulah kumpulan-kumpulan tugas itu ada terjadi di sana. Berarti ini hitungannya sudah di pertengahan jalan, ini sudah di pertengahan sebenarnya. Baik. Nah, kemudian yang kedua itu apa yang dihadapi kan? Apa yang dia hadapi? Kalau kita berbicara dari catatan harian dia yang disebarkan melalui media sosial, saya menilai itu bahwa Dr. A ini sepertinya mengalami suatu nyeri ya, mengalami suatu nyeri di punggung. Orang menyebutnya dengan saraf terjepit, walaupun tidak ada bukti ya, bukti saraf terjepit itu atau dalam bahasa kedokterannya kita menyebutnya dengan HNP itu dengan pemeriksaan imaging. MRI namanya. Dia menyatakan nyeri di punggungnya, tetapi dia tetap harus bekerja. Dia tetap harus bekerja. Nyeri itu semakin lama semakin tidak tertahankan. Itu poinnya yang pertama. Kemudian poin yang kedua yang pernah saya dengar itu adalah bahwa bekerja di anestesi itu berangkat pagi pulang malam, tengah malam bahkan over. Ya, seperti itu yang saya tangkap. Jadi sangat full. Tetapi ingat ya, ini berdasarkan buku catatan loh, catatan harian. Untuk memastikan bahwa betulkah itu terjadi, bagaimana beban dari PPDS, kita harus secara objektif itu datang ke prodi tersebut. Melihat bagaimana SPO jaga dari PPDS. Jam berapa dia, bagaimana aplusannya. Kalau dia setelah jaga ngapain, apa, itu pasti ada SPO-nya. Tetapi kadang masing-masing PPDS tentunya akan menerjemahkan itu dalam suatu terjemah dia mungkin di buku catatan, cerita ke teman, cerita ke keluarga, cerita ke pasangan, kan tentu berbeda-beda. Nah, tapi kita harus objektif dulu, ya, objektifnya seperti. Tapi berdasarkan subjektif yang saya lihat bahwa pekerjaannya sangat oper bagi dia. Mungkin dia kesakitan pun orang tidak mau tahu, kan seperti itu. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah ketika almarhum Dr. A itu ditemukan di tempat tinggalnya, di kamarnya pada saat meninggal,
Itu dia dalam keadaan ditemukan di sampingnya itu ada obat-obatan, obat-obat penenang, ya. Obat penenang itu obat bius, mungkin obat anti nyeri atau obat relaksasi otot yang memang aksesnya itu hanya bisa didapatkan oleh tenaga kesehatan di bidang anestesi. Ya, siapa itu tenaga kesehatan di bidang anestesi? Dokter anestesi, penata anestesi, dan juga PPDS dalam hal ini residen, kita menyebutnya residen anestesi. Mungkin saja dia sangat mudah mendapatkan itu. Kalau kami dokter penyakit dalam, ya cukup tidak terlalu mudah mendapatkan akses obat tersebut. Bisa tidak bisa. Bisa saja, tetapi tidak mudah, tidak semudah dokter-dokter anestesi. Jadi sangat ketat itu ya, Oke? Sangat ketat itu obat tersebut. Ya, kita tidak bisa mengetahui apakah obat tersebut dia gunakan untuk diri dia, atau misalnya dia simpan untuk besok misalnya ada rencana operasi pagi-pagi sehingga harus disiapkan. Ya, kita kan tidak tahu. Ya, apakah misalnya andai pun dia menggunakan, ya apakah dia menggunakan? Apakah yang dia gunakan itu untuk dia bunuh diri? Atau sebenarnya dia karena merasa sakit sekali punggung dia, kata dia. Yang jadi catatan dia itu. Iya, sehingga dia gunakan sebagai anti nyeri. Mungkin saja karena dia kesakitan, anti nyeri yang dia masukkan itu melebihi dosis, overdosis, sehingga menyebabkan menyebabkan kematian bagi dokter A tersebut. Kita tidak mengetahui hal tersebut. Sehingga sebenarnya untuk mengetahui tersebut harus ada pemeriksaan lanjutan forensik, tentunya pemeriksaan forensik untuk melihat kadarnya tersebut. Atau jangan-jangan setelah diperiksa kadarnya ternyata tidak ada. Jadi masih banyak hal-hal lain. Sebab ada beberapa kasus juga ada dokter atau residen yang meninggal di kamar kosnya tanpa diketahui penyebabnya. Seperti itu. Jadi kalau saya lihat dari situ, kita juga tidak bisa memastikan bahwa almarhum dokter A itu bunuh diri. Bunuh diri itu kan hanya kesimpulan media sosial, kesimpulan media sosial. Terlalu dini menyimpulkan. Terlalu dini. Sedangkan untuk untuk memastikan itu kan tidak dilakukan, sehingga ya saya pribadi itu sebenarnya tidak terlalu sepakat ketika kata bunuh diri itu digunakan untuk dokter A tersebut. Itu poin lanjutannya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Apakah ada perundungan? Ini kan yang penting kan? Saya melihat dari buku catatan itu, ya buku catatan beliau almarhum tidak terlihat adanya semacam perundungan di situ. Ya dari buku catatan. Kenapa saya tidak melihat? Tidak ada laporan bahwa dia itu dihukum, ya. Tidak ada laporan bahwa dia itu disuruh untuk ini. Yang ada itu adalah memang saya lihat adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh residen anestesi di situ. Dan tapi saya tidak paham sistemnya residen anestesi atau PPDS anestesi di Universitas Diponegoro itu seperti apa. Yang SPO-nya kata dokter tadi. Iya. Prosedurnya seperti apa ya? Yang dia tulis itu apakah itu berjalan setiap hari atau hanya pada saat dia jaga saja, kan kita tidak tahu. Ya, artinya kalau seandainya apakah ini perundungan, saya tidak yakin juga itu perundungan. Melihat dari situ, maka perlu penelusuran. Perlu penelusuran apakah betul dia itu dilakukan perundungan. Masalah selanjutnya, apakah depresi? Mungkin saja. Ini kan kalau depresi di penyakit dalam kita juga mempelajari di divisi psikosomatik. Seseorang yang memiliki penyakit yang lama, nyeri, maka akan muncul perasaan sedih. Makanya di tulisan seperti itu, apakah Tuhan mendengar permintaanku, ya doaku. Kemudian aku sudah tidak kuat lagi, itu kan salah satu indikator seseorang mengalami depresi. Aku ingin mengakhiri misalnya hidupku, itu kan suatu ide pemikiran untuk bunuh diri, itu adalah salah satu poin seseorang itu mengalami depresi. Jadi dia mengalami depresi ya mungkin saja, ya mengalami depresi mungkin saja karena penyakitnya tersebut. Ya, tetapi apakah dia depresi itu menyebabkan dia akhirnya harus mengakhiri hidupnya? Saya belum yakin hal tersebut karena yang saya baca itu juga beliau almarhum memiliki pacar, almarhum juga masih ini dengan orang tuanya juga. Artinya tentunya dukungan dari keluarga, dukungan dari pasangan terhadap orang depresi itu sangat penting. Ya, banyak sekali orang depresi itu ketika dia mendapatkan dukungan yang baik dan sebagainya, dia akan sembuh, dia akan membaik. Yang terjadi itu adalah ketika seseorang depresi itu dia malah semakin diinikan, kenapa kamu seperti ini sebagainya, dia akan makin depresi. Jadi orang yang depresi itu justru harus kita berikan dukungan, bukannya dicemooh, ya bukannya dicemooh. Jadi
Menurut saya kasus ini terlalu dini kalau kita bilang yang pertama ini dia bunuh diri, ya. Kemudian yang kedua itu dia dirundung, ya, terlalu bunuh diri. Mungkin saja almarhum depresi mungkin saja, tapi ingat sekali lagi garis bawahi saya adalah orang luar yang tidak mengenal beliau, tidak pernah berinteraksi dengan beliau, hanya melihat dari media sosial saja. Jadi ini di garis bawahi ya, mungkin saja saya salah ya seperti itu. Dok, kalau pertanyaan ini ada pertanyaan masyarakat umum, saya sebagai masyarakat umum misalnya, apakah dengan begitu besarnya beban yang harus dijalani oleh seorang PPDS, kemudian berpotensi untuk dari presiden segala macam, apakah ini kemudian kita kan butuh nih dok, banyak dokter spesialis kan dok, kita butuh itu. Tapi dengan kondisi ya tadi orang disituasikan dengan beban yang sangat berat, ini kan menjadi kontraproduktif. Apakah kemudian misalnya ini menjadi bagian dari pertanyaan umum masyarakat luar kan dok, misalnya bahwa kan ada wacana dokter asing masuk misalnya. Nah, apakah ini menjadi bagian untuk memuluskan jalan itu dok, agar semakin sulit orang menjadi dokter spesialis dok? Oh iya, kalau itu menurut saya itu suatu hubungan yang tidak ada hubungan sebenarnya ya terlalu jauh. Dalam suatu penelitian misalnya apakah ada pengaruh misalnya, maka kalau seandainya hasil penelitiannya itu tidak ada pengaruh. Artinya begini, itu suatu konteks yang berbeda antara mendatangkan dokter asing dengan pendidikan di dokter spesialis. Saya katakan begini, kalau seandainya dikatakan beban yang sangat berat, Prodi, program studi itu tentu sudah membuat suatu peta kurikulum dari program studi untuk dokter spesialis. Mereka akan menjalani dokter spesialis itu selama 4 tahun atau 5 tahun dengan setiap semester seperti ini. Jadi kalau saya katakan terlalu berat, tentu tidak juga, karena sudah akan dihitung bebannya tersebut, beban kurikulum di mana dia melewati bebannya tersebut, dan itu semanusiawi mungkin dilakukan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ini akan menurunkan minat para dokter untuk menjadi dokter spesialis sehingga nantinya dokter spesialis itu akan rendah di Indonesia, seperti itu ya rasionya. Saya katakan sekali lagi, pendaftaran dokter spesialis itu saya lihat itu masih sangat diminati oleh para dokter umum. Ya, bagi contoh di bidang saya di penyakit dalam itu yang diterima tadi cuma 7, yang daftar itu kemarin 20-an, hampir 30 yang daftar. Artinya minatnya tersebut masih sangat tinggi. Ya, sehingga saya tidak yakin dengan kasus ini dari ratusan dokter spesialis yang sudah dicetak setiap tahunnya itu akan menyebabkan minat mereka mengambil, misalnya sebagai contoh, misalnya anestesi itu menjadi turun. Karena ini kan hanya satu kasus, dan kasus sendiri pun juga satu kasus ini belum tentu ini karena perundungan. Ya, belum tentu karena perundungan. Artinya minatnya itu untuk mengambil dokter spesialis menurut saya tidak akan turun pada dokter umum dalam hal ini. Kemudian bagaimana sistem kelangkaan dokter spesialis? Kita menilai sebagai dokter spesialis, ya tentunya dokter spesialis itu ingin bekerja di tempat di mana dia bisa mengembangkan ilmu. Misalnya dia adalah dokter bedah torak, bedah dada ya, dan jantung, torak kardiovaskuler. Dia punya keahlian untuk operasi jantung. Dia memasang pembuluh darah di jantung, kemudian dia mengganti katup misalnya. Tetapi diperintahkan untuk bekerja di daerah terpencil di mana alatnya tidak ada. Masuk akal tidak? Ya tidak. Akhirnya kalau dokter seperti itu ya tentunya dia akan ditempatkan di rumah sakit yang ada fasilitas tersebut. Maka sebenarnya permasalahannya itu yang mungkin oleh Kementerian Kesehatan juga perlu menjadi pertimbangan, bukan hanya tuntutan bahwa pemerataan dokter spesialis yang ada di seluruh daerah, tetapi bagaimana alat-alat tersebut yang diperlukan oleh para dokter spesialis itu dibuat merata. Ya, tidak hanya di rumah sakit vertikal, maksudnya rumah sakit pusat. Kementerian Kesehatan tentu bisa melakukan hibah kepada pemerintah daerah atau pemerintah provinsi untuk menghibahkan alat-alat yang dibutuhkan. Saya miris misalnya melihat suatu rumah sakit tipe C atau tipe D, alat anestesinya tersebut sangat jadul, sedangkan dokter anestesinya sudah ada 2 atau 3 di sana. Ya tentunya mereka dokter anestesi akan sedikit bingung mereka untuk mengembangkan keilmuannya dan berpikir untuk pindah ke rumah sakit yang alatnya itu lebih baik, lebih canggih, dia bisa meningkatkan keilmuan dia. Maka di situ perlu dukungan tadi. Iya, artinya kalau jalan keluarnya mendatangkan dokter asing, ya, tetapi ternyata sumber dayanya sendiri tidak ada, dokter asing juga ngapain? Tidak bisa apa-apa juga. Kita datangkan dokter asing dari Eropa, mereka tidak pernah dapat kasus demam tipoid. Demam tipoid itu tipes ya.
Sedangkan kita dapat kasus itu banyak di sini. Begitu dia kerja di Banjarmasin, bingung dia gimana ini obatnya dan sebagainya. Salah-salah nanti malah pinteran dokter umum yang ngobatin demam tipoid nanti di sini. Seperti itu. Dok, kita kembali terakhir. Tadi kembali soal PPDS. Yang terjadi, yang kan dokter juga sebagai dosen pengampu kan di Rumah Sakit Ulin mengampu mahasiswa untuk pendidikan PPDS ya, Dok. Yang terjadi di Rumah Sakit Ulin itu ketika dokter menjadi dosen pengampu seperti apa? Kemudian apakah yang tadi kemudian hari ini kan orang berpikir liar kan? Jadi jangan-jangan itu terjadi di mana-mana, termasuk misalnya di Rumah Sakit Ulin. Cuman orang tidak berani saja untuk bicara, misalnya mahasiswa residennya tidak berani ngomong, tidak berani speak up karena ada relasi kuasa dari dosen, dari senior kepada juniornya misalnya, Dok. Dokter pengampu, dosen pengampu itu sudah bekerja sesuai dengan kapasitas dia masing-masing. Sebagai contoh, saya adalah dokter penyakit dalam, subspesialisnya itu geriatri, pasien-pasien lansia. Maka saya akan mendidik para residen di mana dia sedang melewati divisi dari geriatri, divisi lansia. Maka di situ akan ada sistem, dia belajar di sana melayani pasien di poli, memanajemen pasien di bangsal, ada tindakan pemeriksaan mereka harus bisa, dan itu ada dinilai dikendalikan dalam bentuk suatu logbook ya. Jadi dia harus mendapatkan kasus, misalnya kasus demensia pada lansia itu misalnya 10. Maka begitu dia dapat harus dia tulis namanya siapa, dan itu namanya kartu kendali. Apakah dia kompeten atau tidak? Jadi dokter sebagai pengampu bisa melihat di situ. Bisa melihat di situ logbooknya tersebut. Ya. Nah kalau dia belum, kemudian diselesai masa 3 bulan dia di situ, maka kita akan evaluasi di divisi geriatri. Dia sudah cakap apa tidak di geriatri. Oh ternyata walaupun dia dapat kasusnya demensia itu ada 8, tetapi kasus lain dia banyak dan itu bisa menutupi ini. Oh dia sudah cakap. Kalau tidak cakap, nilainya rendah, maka kita tentunya akan memberikan catatan bahwa ini belum cakap di geriatri, dan begitu semua stase selesai, dia akan balik lagi untuk memenuhi yang belum selesai tersebut. Dan itu bukan perundungan, itu adalah untuk memenuhi kompetensi dia nantinya sebagai dokter penyakit dalam, di mana salah satu kasusnya itu ada kasus lansia. Kasus lansia bisa dia itu jatuh, patah tulang, osteoporosis atau kropos tulang, kemudian demensia, delirium dan sebagainya. Kalau itu tidak bisa dia tangani, bagaimana dia mengobati pasien penyakit dalam? Betul. Ya, seperti itu. Dan itu menurut saya tidak perundungan. Nah, saya sebagai dokter geriatri tadi, dokter lansia tadi, tidak akan mencoba mengintervensi PPDS atau residen di mana dia di divisi lain. Sebagai contoh, dia di divisi jantung misalnya. Dia lagi belajar tentang masalah penyakit jantung dan sebagainya. Tidak boleh saya serta-merta panggil, kamu ke sini, kamu harus belajar ini, tidak boleh. Karena sudah ada peta kurikulumnya masing-masing. Dan bisa. itu sudah diterapkan di penyakit dalam Rumah Sakit Unin Banjarmasin di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, bahwa memang kita belajar bekerja dengan topoksinya masing-masing. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menghindari overlapping, ya, overlapping pekerjaan, kemudian termasuk menyuruh, kemudian dalam hal ini perundungan. Nah, kalau seandainya tadi pertanyaan kedua, apakah ini mungkin terjadi ya di Universitas Lambung Mangkurat? Saya berpikir ya sistem sudah dijalankan dengan baik, ya sistem dijalankan dengan baik. Celah-celah untuk terjadinya perundungan juga kita sudah tutup sedemikian rupa. Kita sudah memberikan arahan kepada senior dalam hal ini di bawah suatu IKARES, namanya Ikatan Residen, bahwa tidak ada yang namanya perintah yang di luar dari pendidikan. Ya. Ekstrakurikuler pendidikan, ya ekstrakurikuler itu adalah pendidikan, karena dalam akreditasi juga apakah ada prestasi dan sebagainya, dan itu juga menunjang untuk keberhasilan pendidikan dan menunjang program studi itu menjadi lebih baik. Ya, nah kalau di luar dari itu maka tidak diperbolehkan. Jadi sudah dipagari di situ. Kita sudah mengendalikan hal tersebut. Andai kata itu terjadi perundungan, maka mungkin itu di luar dari situ sudah. Dan itulah saatnya para residen yang mengalami hal tersebut speak up, bicara. Kita kalau speak up itu bukan kita malah kita ini kan kita tekan, tidak, kita dengarkan apa. Berarti ada suatu permasalahan yang harus kita monitor. Dan setelah kita monitor, kita dapatkan permasalahan apa, kita evaluasi. Evaluasi itu untuk dipakai untuk perbaikan selanjutnya. Jadi tentunya itu sangat berguna kalau seandainya memang ada permasalahan tersebut, di mana tentunya tidak sempurna pagar-pagar yang telah kami buatkan di program studi tersebut. Tapi sepanjang yang dokter tahu tidak pernah terjadi itu kalau di Rumah Sakit Ulin. Saya sebagai dosen di sana, sebagai koordinator tahap 1 juga, saya sampai sekarang itu belum mendengar adanya perundungan ya di program studi kami.
dalam hal adanya kemacetan pendidikan, kemudian perlambatan pendidikan dan sebagainya, itu kan perjalanannya ya, itu hal yang wajar. Tetapi kita tentunya terus menyuruh ya kepada para residen untuk ilmiahnya diselesaikan dan sebagainya agar studinya itu lancar seperti itu. Tapi perundungan saya tidak mendapatkan hal tersebut. Jadi tadi kalaupun ada kasus yang dialami oleh mahasiswa residen PPDS, mereka bisa speak up, mereka bisa bicara, termasuk kepada dosen pengampunya. Sangat dan yakin itu bisa dilindungi yang bersangkutan ya, Dok ya? Iya. Jadi sistem pendidikan sekarang ini adalah sistem pendidikan bukan seperti kolonial ya. Iya. Pokoknya yang tua itu lebih benar, yang muda itu salah, mau tetap salah enggak. Kita sekarang sistem andragogi ya, pembelajaran orang dewasa, kemudian ada permasalahan kita cari solusi yang bersama. Jadi saya jamin kalau di program studi ilmu penyakit dalam kita, bahwa speak up itu selama speak up itu dilaksanakan secara baik dan benar, kemudian memang itu permasalahan yang terjadi di program studi, maka kita akan evaluasi secara bersama-sama, bukan malah menekan orang yang speak up tersebut. Oke, baik, terima kasih Dok. Ini informasi yang penting, informasi yang menarik di tengah ramainya perbincangan di ruang-ruang publik, termasuk di media sosial soal kasus yang terjadi dan menimpa almarhum Dr. A. Setidaknya kan ini perspektif, ini sudut pandang seorang Dr. Meldi dengan pengalaman sebagai seorang dokter spesialis penyakit dalam, kemudian juga sebagai seorang pengampu di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Terima kasih Dok atas informasi dan pengetahuannya. Semoga bahwa ini apa yang disampaikan ini juga memberikan informasi yang berimbang. Ya, walaupun mungkin pendapat saya ini kalau di masyarakat itu mungkin menjadi kurang populer. Karena kan yang populernya ini wah ini pendidikannya ini tidak baik dan sebagainya. Saya hanya memberikan sudut pandang saya sebagai seorang dosen, sebagai seorang yang berkecimpung di program studi tersebut, dan mudah-mudahan ini juga bisa membantu untuk menyelesaikanlah kasus-kasus yang terjadi selama ini. Betul, karena yang paling penting juga apa yang disampaikan dokter kan basisnya adalah data dan pengetahuan dokter di situ. Kan itu yang paling penting. Kan tidak bisa orang bisa bicara basisnya tidak dalam basis data dan pengetahuan yang cukup, tapi kemudian yang penting misalnya dia bombastis, kan tidak penting seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bang Rasidi. Terima kasih Dok. Sama-sama. Demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini terkait dengan bagaimana kasus yang menimpa almarhum Dr. A. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.